Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Erni Auliasari dengan NIM 11011947072. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah literasi data, yaitu tugas prawas. Saya langsung saja. Saya mengambil judul yaitu standar pencahayaan pada sebuah ruang. Kenapa saya ingin mengambil ini? Saya pendahulunya saya ingin mengenalkan yaitu definisi pencahayaan adalah sebagai penerangan rumah atau bangunan kita agar kita dapat merasakan kenyamanan dalam beraktivitas, baik di dalam maupun di luar. Contoh dari penggunaan pencahayaan di dalam bangunan seperti untuk mengerjakan aktivitas membaca, menulis, melihat sekeliling, dan sebagainya. Dapat dibuat dengan mendesain penerangan umum, general lighting. Namun apabila penggunaan pencahayaan digunakan untuk aktivitas efek visualisasi, display, estetika, karya seni, yaitu digunakan dalam lukisan, patung, dan lain-lain, sering disebut sebagai desain pencahayaan khusus atau special lighting. Selanjutnya, yaitu penerangan eksperimen dan prosedur penelitian. Yang pertama adalah sumber data. Sumber data yang didapat bersumber dari data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari orang lain atau pihak ketiga, dan penulis mendapatkan data standar pencahayaan dari internet. Selanjutnya, yang adalah metode pengumpulan data. Saya mengambilnya dari yeta.org, yaitu tentang pencahayaan. Tanggal dan waktu aksesnya, saya mengaksesnya pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 10. Perolehan datanya yang saya dapatkan yaitu lengkap dan jelas, dan status penggunaan datanya yaitu public. Dan selanjutnya adalah saya mengambil juga dari www.channellighting.com, yaitu tentang pencahayaan juga, dan diakses pada 11 Desember 2021 pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Dan data yang saya dapatkan jelas dan lengkap, dan status datanya itu publik juga. Dan sini saya ingin menunjukkan data yang telah saya dapatkan. Dan ini adalah dari www.ort tadi di sini tentang pencahayaan juga. Dan di sini saya melihat dari pengambilan datanya seperti ini, dan itu yang satunya tentang pencahayaan juga, tentang ini juga. Kita lanjut. Di sini ada statistika deskriptif, yaitu tentang tingkat pencahayaan atau LUX. Dan di sini terdapat dari tingkatannya dari 0, 100, 200, 300 sampai dengan 800. Di sini ada teras, ruang makan, kamar tidur, dapur, perkantoran, ruang kerja, ruang rapat, gudang, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga statistika deskriptifnya dari kelompok renderasi warna. Renderasi warna itu dimulai dari angka 0, 0,5, 1, sampai dengan 3,5, dan berasalkan dari sama juga ya seperti sebelumnya. Namun ada juga yang tidak saya buat PPT karena terlalu panjang dan rada susah, jadi harus kita buka di sini. Di sini adalah statistiknya, yaitu dari fungsi ruangan, tingkat pencahayaan, kelompok renderasi warna. Nah, di sini kalau kita menggunakan sebuah uji statistik dalam bentuk tidak seperti diagram seperti ini, tapi bentuknya seperti ini. Nah, lanjut lagi. Nah, hasil yang saya dapatkan, hasil dan kesimpulan yang saya dapatkan yaitu yang pertama adalah hasilnya dari kelompok dimensi komplitnya,
Yang saya dapatkan adalah data yang didapatkan sangat mudah, sebab semua data yang dibutuhkan tersedia di literatur dan internet. Dengan menggunakan bahasa yang sesuai, serta data telah diukur secara objektif dan dapat diterapkan dalam berbagai macam hal persoalan, dan hasilnya di dalam dimensi koheren, data yang didapat sudah cukup dalam keluasan, kedalaman, dan cakupannya untuk dianalisis. Jumlah data yang telah didapat telah sesuai dan data yang didapat telah direpresentasikan tanpa berlebihan. Selanjutnya, di dalam dimensi korek, yaitu data yang diperoleh telah akurat karena didapat dari sumber terpercaya, seperti tadi, karena dia dalam publik pasti terpercaya. Dan juga adalah dalam dimensi akuntabel, yaitu data yang didapat bisa digunakan dalam penerapan sebuah desain ruangan sehingga data tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapatkan adalah dari seluruh tahapan proses yang telah dilakukan melalui pengumpulan dan visualisasi data dari ukuran antropometri laki-laki dan perempuan Indonesia, maka dapat diasumsikan atau disimpulkan bahwa setiap manusia akan memiliki perbedaan ukuran antropometrinya dengan penyesuaian dari usia seseorang dan jenis kelamin dari seseorang itu sendiri. Dan data antropometris tersebut sangat berpengaruh di dalam sebuah desain interior. Karena itu, sangat penting bagi seorang desain interior untuk mengetahui serta memahami antropometri pada manusia yang bertujuan untuk bisa mendesain suatu produk dengan nyaman, aman, dan sehat. Dan diskusinya adalah apa saja faktor penentuan standar pencahayaan pada sebuah ruang. Yang pertama adalah bukaan cahaya pencahayaan pada sebuah ruang dalam bangunan umumnya diperoleh dari atas lubang atap atau dari samping, yaitu bisa dari lubang juga atau dari jendela. Dalam prakteknya, pelubangan cahaya dari atap sangat bervariasi tergantung dari fungsi bangunan dan bentuk bangunan yang ada. Orientasi bukan cahaya, bentuk bangunan yang dianjurkan memanjang arah utara sampai selatan, dengan bidang timur dan barat sekecil mungkin untuk mengurangi panas matahari ke dalam bangunan. Selanjutnya yang terakhir adalah dimensi ruang meliputi luas, tinggi, dan kedalaman ruang. Suatu ruangan dengan dimensi yang luas harus memiliki bukaan cahaya yang cukup besar agar pencahayaan alami dapat diterima secara optimal, dan juga kedalaman ruang sangat berpengaruh pada efek pencahayaan dalam ruang. Semakin jauh suatu ruangan terhadap bukaan jendela, maka semakin kurang penerangan yang diterima. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.